ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الرحمة مفتاح الحضرة الربانية ومعدن العلوم الحقيقية وإمام الطريق بالمرضية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن واتقوا الله تعالى في الخلاء والملل. Kita tingkatkan ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khala' wal malal, baik di dalam kesendirian maupun di dalam keramaian. Banyak orang yang merasa takut untuk melakukan dosa ketika ia sedang dalam suasana ramai bersama orang lain, tapi tiba-tiba menjadi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia sedang dalam sendirian. Tidak ada satupun yang mengenal makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha bis-sirri wal 'alan. Tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dalam kesunyian maupun di dalam keterangan ketampakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kata bijak yang pernah disampaikan oleh Khalifah keempat Imam Ali karramallahu wajhah, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jangan engkau katakan kepada masalah, jangan engkau katakan kepada Allah, aku punya masalah. Tetapi katakan kepada masalah, aku punya Allah yang Maha Besar. Jangan engkau katakan kepada Allah, aku punya masalah besar. Tapi katakan kepada masalah, aku punya Allah yang Maha Besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah kalimat yang pendek tetapi mendalam artinya. Sebuah kata bijak yang kalau kita kaitkan dengan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapatkan korelasi. Sebuah rumusan kalimat yang indah. Kita tidak mungkin hidup ini terlepas dari masalah. Dari satu masalah yang bisa berhasil kita selesaikan, pasti akan ada muncul masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Rahatul mu'min, mautul mu'min rahatun." Kematian seorang mukmin adalah istirahat. Selesai semua persoalan dan masalah yang dihadapi. Mautul mu'min rahatun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berharap yang pertama, masalah itu adalah ujian yang akan meningkatkan derajat kita. Kita berharap ujian itu kita mampu menerima dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua masalah yang kita hadapi. Bisa jadi itu adalah sebuah ujian yang berat, sangat berat. Tapi mudah-mudahan kita berharap agar supaya kita bisa ridho dan bersabar menghadapi masalah yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, Al-Baqarah 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladina khalu min qablikum massatuhul ba'sa wad-dharra. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga sementara belum datang kepada kalian cobaan, ujian, masalah sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian telah mengalaminya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasiban nas an yudraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allah alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman tanpa diuji, tanpa ada masalah? Sungguh kami, Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang tulus dan orang-orang yang dusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari dua ayat ini kita harus yakin dan yakini ujian yang menjadi beban akan selalu datang, pasti akan datang. Tidak mungkin seorang mukmin akan dibiarkan tanpa ujian. Justru inna idamal jazai ma'al bala wa inna Allah ta'ala idha habba qauman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya telah menjanjikan besarnya sebuah pahala itu tergantung dari besarnya ujian yang dihadapi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum justru dengan menguji mereka. Jika dengan ujian itu mereka ridho kepada Allah, maka Allah pun memberikan ridhonya. Tapi siapa yang tidak ridho atau apalagi marah atas ujian yang dia hadapi, maka Allah pun akan marah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin secara logika sulit untuk diterima. Secara rasional mungkin sulit untuk diterima. Ketika kita sebagai seorang ayah atau orang tua menyayangi anak kita, justru memberikan ujian kepada anak kita. Biasanya kita memanjakan dia karena untuk menunjukkan kecintaan kita. Biasanya kita memberikan apapun yang dia inginkan dan dia mau. Tapi Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tidak begitu. Kualitas dan kadar keimanan ditentukan justru oleh datangnya ujian. Ada beberapa orang alim, orang aulia yang ketika sakit justru bersyukur. Kenapa? Karena sakit itu membuat dia semakin ingat kepada Allah SWT. Sakit itu membuat dia semakin dekat kepada Allah SWT. Kalau kita bisa berbuat seperti itu, mungkin kita akan mendapatkan ridha Allah SWT. Ada orang yang bekerja siang malam tanpa berhenti. Tiba-tiba lututnya sakit sendi, sehingga tidak bisa berjalan. Harus menginap di rumah sakit beberapa hari. Saat dia berada di rumah sakit itulah dia ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Siang malam tidak pernah ingat kepada Allah. Begitu Allah memberikan sakit, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah ketika kita menghadapi sebuah masalah, apakah itu penyakit, apakah itu kesempitan rezeki, atau kesedihan, kesusahan, ketika kita menerimanya dengan lapang hati, kemudian mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Imam Ali mengatakan, katakan kepada masalah,
Aku punya Allah yang maha besar. Jangan sebaliknya mengatakan kepada Allah, aku punya masalah yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kanjeng Nabi di dalam sebuah hadis yang lain bersabda, Inna lillahi ta'ala fi athnai kulli mihnatin minhatan. Sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap ujian yang diturunkannya terdapat karunia di dalamnya. Kata kuncinya adalah kita menerima dengan lapang apa yang menjadi ketentuan Allah. Kita menerima itu berarti kita bersabar atas semua masalah, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala akan berada di dalam ujian orang-orang yang sedang diujinya. Allah akan semakin dekat kepada orang yang sedang diuji. Ketika orang yang sedang diuji itu menerima dengan ridho, rela atas apa yang sedang dia terima, yang sedang dialami. Setiap saat kita berusaha untuk dekat kepada Allah SWT. Dan Allah dekat dengan kita. Tapi belum tentu Allah akan memperhatikan kita. Allah akan dekat dengan kita. Tapi ketika Allah memberikan sebuah ujian kepada kita, dan kita rela dengan menerima dengan takdir Allah itu, insya Allah seperti dijanjikan oleh kanjeng Nabi, Allah justru akan berada di tengah-tengah kita, dekat dengan kita, dan derajat kita ditentukan oleh berat kecilnya cobaan ujian yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada ratusan nabi, 25 yang kita kenal atau yang wajib kita ketahui. Dan di antara 25 itu ada 6 yang disebut dengan ulul azmi. Kenapa? Karena ujian, masalah yang dihadapi oleh nabi-nabi yang disebut dengan ulul azmi itu melebihi ujian yang diterima oleh nabi-nabi yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan melalui mendengar ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya ketika kita menghadapi masalah, ujian ringan maupun berat, kecil maupun besar, hati kita dilapangkan oleh Allah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima, rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad fazal muttaqun. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirud dzunub wal khati'at. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassah wa sairil buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.